mental korban ini nih tidak disadarin orang ya. Maksud mental korban tuh gini. Oh, ini apa bisnis saya gagal tuh karena itu tuh si sebelah tuh buka toko di sebelah, ya. Hmm. Oh, ini gagal nih gara-gara karyawan saya makan duit nih. Halo Coach, Halo, pagi. pagi Coach, sehat ya Coach ya? Sehat. Oke Coach, Coach aku mau tanya nih Coach, sebenarnya apa aja sih Coach mental yang harus kita hilangkan nih Coach sebelum kita memulai berbisnis gitu Coach? Dan tentunya juga dengan bantuan teknik-teknik NLP nih Coach, apa aja tuh Coach? Oke, ya, thank you. Jadi emang ini pertanyaan $1 million question yang ditanya orang begitu Betul. mau mulai bisnis gitu ya. Oke ya. Jadi kita akan bahas bahas mental-mental yang perlu ditinggalkan ya, dihapus ya untuk sebelum berbisnis. Kita memulai bisnis ya. Pertama itu yang paling sering itu adalah namanya mental korban. Mental? Mental korban. Mental apa? Iya, mental korban ya. Mental korban ini nih tidak disadarin orang ya. Maksud mental korban tuh gini. Oh, ini apa bisnis saya gagal tuh karena itu tuh si sebelah tuh buka toko di sebelah, ya. Hmm. Oh, ini gagal nih gara-gara karyawan saya makan duit nih. Oh, ini saya susah nih. Kenapa? Karena prinsipalnya ini nih resek nih, rubah-rubah kebijakan nih. Oh, ini karena pemerintah nih rubah-rubah regulasi nih. Oh, ini karena tempatnya sepi nih, makanya nih saya nggak bisa jualan nih, ya. Ada aja yang disalahin. Pokoknya dia korbannya, ya. Pokoknya saya korban, ya. Semua orang itu apa membuat saya tidak berhasil, namanya mental korban. Ya, saya gagal karena orang lain, ya. Yang lain gitu ya Coach ya? Betul, ya semua orang salah kecuali dia. Oh ya ya ya. Mental korban, ya, ya. Ada lagi yang gara-gara suami saya sih, ya istri saya sih nggak dukung sih, ya. Semua masih disalahin ya Coach ya? Iya, entar namanya kucing dia juga disalahin gitu ya. Ini habis ada kucingnya nggak 3 warna sih, cuma 1 warna sih gitu ya. Makanya gagal ya. Ya. Jadi Hmm. semua salah ya, semua orang salah dan semua orang itu membuat dia gagal gitu ya. Hmm. Nah, Ya, itulah namanya mental korban. Nah, men- itu harus dihapus ya, harus dihapus. Jadi kita harus punya yang namanya mental bertanggung jawab. Jadi betul. mental bertanggung jawab ini adalah kita mesti tahu bahwa sebenarnya semua itu adalah tanggung jawabnya kita. Kenapa? Karena sederhana kok. Kalau kita ngomong negara, ya enggak? Negara itu di Indonesia tuh 270 juta manusia. Betul nggak? Betul Kalau betul. salahnya karena pemerintah lah, harusnya 270-nya semuanya gagal dong. Ini Menderita yang gitu. agak tuh, Iya. Hmm. betul nggak? Iya Ya nggak betul. sih? Kalau salah pemerintah, berarti semuanya gagal. Ya enggak nih. Kalau cuman kita yang gagal, ya berarti mestinya bukan salah pemerintah. Iya Ya betul. enggak? Betul? Ada yang bilang, oh karena ini persaingan loh. Kalau karena persaingan, emang ada bisnis yang nggak ada persaingan gitu? Terus kenapa kalau persaingan yang lain menang, terus kenapa saya yang kalah? Iya betul Kan betul betul. lucu ya nggak sih gitu kan? Kalau salah persaingan harusnya semuanya kalah dong kan gitu kan? Ya nggak sih? Gara-gara buka toko sebelah lah, karena toko sebelah bukan kenapa salah gitu kan? Kayak gitu gitu ya Coach ya. Oh, oke oke oke. Tuh, ya nggak, atau salah produk, yang ngasih wah ini produknya jelek sih, yang ngasih ini kemahalan sih. Lah kenapa orang yang lain ada yang jual produk yang sama persis laku? Mm-mm. Laris-laris aja gitu ya Coach ya. Laris aja, betul kan? Iya Betul nggak? betul. Nah, itu kita harus melihat bahwa kalau begitu sebenarnya bukan salah orang lain. Bahwa kalau kita melihat bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan hasil yang ada, maka otak kita itu akan bisa berpikir jauh lebih baik. Yes. Ya, jadi em, dengan bertanggung jawab ini, saya ambil contoh sederhana aja ya. Contoh-contoh ya. Kalau kita teman-teman semua di sini ya, pernah mungkin dulu lagi ngejar pacar. Iya. Ya, lagi ngejar pacar, ya nggak sih? Ngejar entah ceweknya atau cowok idamannya, ya nggak sih? Gitu kan. Itu pernah nggak sih Anda diajarin tips langkah-langkah mengejar cewek idaman Anda? Banyak di Google tuh Coach. Mungkin ada Google, betul? Ya nggak Iya. sih? Waktu gimana ya? Kita berpikir, oh ajak dia nonton kah? Kemudian, oh mungkin dia nggak suka nonton, nontonnya sukanya film apa ya? Gitu kan. Kita mikir gitu, oh ajak dia makan kah? Makannya apa? Tujuannya apa sih? Supaya bisa, mungkin hanya supaya buat gandeng tangan dia aja. Itu Hmm. enggak?
Tapi otak kita itu, karena kita pengen, itu kita bisa menghasilkan beribu-ribu ide. Bahkan memfilter ide itu, oh ini bagus, ini enggak, ini. Siapa ngajarin itu? Nggak ada. Betul? Nggak ada. Jadi kita bisa tanya teman, tanya apa, tapi pada akhirnya kita bisa memutuskan itu dan memilih. Kalau coba gimana? Gagal, kita coba yang lain lagi. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu kita sudah punya semua sumber daya gitu loh. Di otak kita ini bisa menghasilkan banyak ide untuk mencapai sesuatu, menghasilkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Nah, cuman otak kita ini baru bisa bekerja. Ya, otak kita ini baru bisa bekerja kalau kita merasa bahwa saya ingin, saya bisa, atau saya bertanggung jawab. Iya, betul Coach. Ya, jadi itu namanya hindari mental korban. Ya, tidak boleh nyala yang lain. Begitu kita nyalahin yang lain, otomatis ya, begitu kita nyalahin yang lain, itu otak kita berhenti gitu. Tidak berpikir lagi apa yang harus kita lakukan lebih. Ya, itu yang pertama namanya mental korban. Oke. Oke ya. Sekarang yang Kedua. ya, oke ya, yang harus ditinggalkan, dihapus ya, adalah namanya mental keterbatasan. Mental keterbatasan, oke. Apa? Betul ya. Mental keterbatasan ini adalah gini. Saya sering dengar orang bilang gini, itu kan kalau dia kan bisa, ya nggak, soalnya dia kaya, soalnya dia cakep, soalnya dia ganteng, soalnya dia rajin, soalnya dia pinter, entah apalah, soalnya dia apapun lah ya. Kalau saya kan tidak, gitu kan. Ya, oh kan saya nggak sepintar dia. Oh ya kan saya tidak seganteng dia atau secantik dia. Oh ya kan saya tidak sekaya dia. Ada aja loh ya. Pokoknya orang lain bisa, tapi saya nggak bisa. 1001 alasan gitu ya Coach ya. Betul. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa kalau orang lain bisa ya kita bisa. Ya, kalau orang lain bisa, kita bisa. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bilang bahwa orang berhasil, kan pasti dia ada cara tertentunya. Iya, betul. Betul. Nah, yang kita perlu lakukan adalah cari cara kenapa dia berhasil. Waktu kita bilang bahwa kan dia lebih ini, kan dia lebih itu. Maka itu juga sama seperti yang pertama adalah membuat otak kita langsung shutdown. Iya, Nah, inilah hal-hal yang dibahas dalam NLP, bahwa kan membahas tentang cara berpikir manusia seperti apa. Nah, dengan kita tahu ini, bahwa kita jadi tahu bahwa kenapa sih otak kita jadi berhenti untuk memikirkan ide. Jadi, orang itu tidak berhasil. Orang tidak berhasil. Itu bukan karena dia tidak mampu. Bukan karena dia tidak bisa. Bukan karena kondisi. Tapi semata-mata karena memang dia tidak mengeluarkan semua kemampuan dia. Nah, mengapa dia tidak mengeluarkan semua kemampuan dia? Karena dimulai dari dia membatasi kemampuan dia sendiri, membatasi pikiran dia sendiri. Untuk berkembang gitu ya Coach ya. Betul sekali. Kenapa? Karena pikiran dan tubuh itu satu sistem. Betul. Ya, pikiran dan tubuh itu sistem. Waktu begitu kita bilang bahwa dia bisa, saya tidak bisa, maka tubuh kita ini langsung semua tubuh ya, sistem kita. Berarti kita ngomong tentang ngomong ya, tentang gerak tubuh, tentang ide, itu semua juga otomatis shutdown. Ya. Contoh sederhana ya. Waktu saya berpikir bahwa aduh kayaknya saya nggak bisa deh close deal dengan si kliennya karena dia itu direktur. Kalau saya kan cuma sales aja. Ya. Waktu kita berpikir begitu, waktu datang pasti akan gugup kan? Iya, pasti itu. Gugup, ya kan? Sungkan, takut, mungkin sampai nunduk-nunduk malah waktu ketemu, ya Pak, selamat siang gitu kan. Ya kayak ketemu sultan katanya gitu ya, mungkin gitu ya. Ya enggak? Jadi begitu dinego atau ditanya sama orang udah gugup, ya udah takut. Nah, maka apa yang tercermin di klien kita, image kita adalah kita ini yang orang yang tidak pede. Ya kita ini orang yang takut, dan bagaimana mereka bisa percaya dengan kita kalau seandainya di mata mereka bahwa kita ini orang yang tidak mampu. Nah, Iya, betul. kenapa bisa?
muncul image bahwa kita tidak mampu di hadapan dia, jawaban sederhana, karena kita sendiri Iya, berpikir kita tidak mampu. Konyol banget ya. benar Coach. Oh, oke. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, oke Terakhir yang ketiga ya, yang biar gampang ya, sederhana yang ketiga ya. Coach. Yang ketiga ini adalah mental ketakutan. Oke, gimana tuh Coach? Mental ketakutan ini gini, belum mulai loh ya, belum mulai. Hmm. Belum mulai. Nanti kalau rugi gimana? Hmm. Nanti kalau dia nggak mau ketemu saya gimana? Nanti kalau seandainya nggak laku gimana? Nanti kalau seandainya dia tolak dia, saya gimana? Nanti kalau seandainya gempa bumi gimana? Oke. Mental ketakutan. Oke. Antara untung dan nggak untung ya Coach ya. Maksudnya untungnya karena dia sudah memplanningkan, tapi nggak untungnya yang diplanningkan ternyata kayak yang negatif-negatif gitu Coach. Betul sekali ya. Salah satu yang dipelajari di NLP dan kita sadari bahwa adalah pikiran manusia adalah tempat drama terhebat di seluruh dunia. Ya, Betul. ya. Dramanya tuh wah, itu lebih-lebih loh yang difilmkan. Sebenarnya mungkin cuma 10% dari drama di kepala manusia gitu ya. Belum kejadian, wah sinetronnya, dramanya kalah-kalah lah, drama Korea aja kalah sama ini ya. Kayaknya mungkin di kepala kita udah bisa membayangkan, wah kalau saya dicambuk sama dia gimana, disiram air keras sama dia gimana gitu ya. Wah, udah luar biasa gitu ya. Jadi kebanyakan drama, kebanyakan ketakutan di kepala kita. Nah, yang sebenarnya menurut penelitian begitu dijalankan loh ya, begitu dijalankan, itu nggak ada 5% yang terjadi, itu nggak ada. Dari ketakutan itu, bahkan 5% aja nggak ada yang terjadi. Oh. Jadi sebagian besar itu nggak pernah terjadi. Iya bener. Cuma ngehalu doang berarti gitu ya Coach ya. Ya, sibuk berimajinasi. Celakanya berimajinasinya yang buruk, yang negatif gitu. Ya, nah mental ini harus dihapus ya, mental ketakutan. Gimana cara hapusnya? Sebenarnya simpel. Cukup lakuin aja. Just do it gitu ya. Ya kan, just do it gitu aja udah gitu ya. Lakuin aja. Ya Coach ya. Betul. Realnya apa? Realnya begitu dilakuin, kita tahu bahwa oh pikiran kita ini terlalu mendramatisir. Dan dengan sadar, pikiran kita itu akan jauh lebih optimis, bisa jauh lebih produktif waktu kita arahkan ke dia tentang bahwa kenyataan-kenyataan yang bisa membuat kita berhasil. Ya kan, kita sering dengar ya bahwa justru kan ditakutin, makanya kejadian. Kan gitu, kita sering bilang gitu kan. Ya, Yes, karena yang ditakutin yang ya kejadian. Iya nih. Kenapa? Karena sederhana, karena begitu ya kita pikir yang ditakutin terjadi, kita fokus sama hal yang ditakutkan itu. Ya karena kita fokuskan hal ketakutan itu ya justru makanya terjadi, betul? Ya nggak? Betul Coach. Kita ambil contoh sederhana aja, Misalnya kita takut misalnya gagal ujian. Oke. Nah, yang dimunculkan khawatirnya, dimunculkan itu adalah ketakutannya, ya panik, worry. Apa yang terjadi? Apakah kemudian kita jadi bisa fokus belajar? Jadi nggak bisa, betul? Kalau kita fokusnya itu bahwa saya mau berhasil ujian dan saya yakin saya bisa dapat nilai bagus. Gimana caranya? Oh, kalau gitu berarti saya mesti belajar dengan cara A, B, C, D. Betul? Maka yang terjadi adalah kita lulus ujian. Ya lancar-lancar aja gitu ya Coach ya. Lancar. Nah, karena kita fokus dan kita sudah persiapkan gitu kan. Nah, sesederhana itu. Ya. Jadi yang ketiga, mental ketakutan itulah yang harus dihilangkan. Iya, oke. Oke, thank you nih Coach Salim. Berarti tadi ada 3 mental yang harus dihilangkan gitu ya Coach ya. Ada juga mental korban, mental keterbatasan, dan juga mental ketakutan yang harus di backlist gitu ya Coach ya dari hidup. Nah, gitu. Betul sekali. Apalagi dalam menjalankan bisnis, dalam berjualan, pokoknya dalam apapun gitu ya Coach ya. Betul sekali. Karena juga bisa menghambat kehidupan dan juga ya menghambat semua aspek dalam hidup kita gitu ya Coach ya. Yes.
Oke, thank you banget nih buat Coach Salim yang sudah sharingkan nih mental-mental apa aja sih yang harus dihilangkan khususnya sebelum kita memulai untuk berbisnis. Thank you Coach Salim untuk tips-tipsnya. See you Coach. Thank you semuanya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Salim dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye.